Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Uchiha. Pada kesempatan kali ini sama seperti biasanya, saya akan jawab pertanyaan dari salah satu subscriber. Cuma ini hari Minggu harusnya kita bahas tentang pembelajaran script mikrotik untuk member VIP. Ya, tapi di sini saya mungkin saya undur dulu ya, mungkin hari Senin aja karena di sini ada pertanyaan dari salah satu subscriber yang tentang video saya kemarin masalah logo A, AH, AD, H, dan P pada host mikrotik ya. Jadi kalau misalnya saya jawabnya nanti mungkin videonya akan atau misalnya pembahasannya kelamaan, keburu basi ya. Jadi kalau misalnya saya jawab sekarang mumpung videonya baru kemarin, jadi bisa kita anggap sebagai part 2-nya dari kemarin ya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan handphone ini Honor 7A ya. Nanti akan saya gunakan sebagai pembahasan. Oke, di sini ada pertanyaannya. Izin Bang, berbagi pengalaman, koreksi kurang lebihnya. Oke. Kalau kode tersebut sesuai pengalaman yang saya temui di lapangan, AD user yang login di access point yang menggunakan mode WISP, jadi yang terbaca di mikrotik adalah MAC address IP tersebut. Kemarin emang saya sudah jelaskan ya, ini sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa AD itu banyak yang beranggapan bahwa itu adalah logo untuk sebuah access point ataupun pemancar wifi, atau bahkan di sini adalah router mode WISP. Padahal AD itu bisa juga, kemarin kan saya sudah jawab bahwa atau perangkat lain yang menggunakan IP statik. Nah, makanya di sini saya siapkan HP Honor 7A ini. Nanti kita akan coba rubah IP-nya menjadi IP statik. Oke, benar apa enggak ya? Kita akan coba nanti. Terus ini ada pertanyaannya AH. AH itu user yang sudah login. Nah, emang ini benar, kemarin kita sudah bahas juga bahwa A itu artinya autoris, H itu DHCP, artinya A ini artinya kalau dari bahasa Inggris artinya berwenang ya, atau memiliki hak atau sudah diizinkan lah, kayak gitu ya. Jadi ya emang semua yang logo A itu artinya sudah mendapatkan hak akses internet ya, sudah diizinkan untuk akses internet dalam mode voucheran atau menu hotspot, kecuali P ya. P itu bukan logo A, P bukan. Jadi P aja karena dia bypass, beda menu lagi. Sudah masuknya ke dalam bypass. Oke, terus H ini user yang terhubung ke access point tapi belum memasukkan kode voucher. Ya, emang ini kemarin kita sudah bahas juga bahwa H itu emang user yang belum login. H ini artinya DHCP, artinya dia belum autoris, belum memiliki hak akses internet. Artinya hanya terhubung ke connect ke wifi kita dan belum login, artinya belum memiliki hak untuk akses internet. Makanya berlogo H aja. Kemarin kita sudah jelaskan juga ya seperti itu. Lalu A, logo A ini apa ini? User yang login tapi tidak terdaftar, di IP ARP. User yang login tapi tidak terdaftar di IP ARP. Di bagian ARP ya, ARP itu adalah IP yang memiliki hak akses ya, atau diizinkan. Mungkin kalau misalkan kalian belum tahu, bagian ARP paling sering dibahas itu menggunakan metode ARP replay only. Itu biasanya kalau misalkan dulu pernah saya bahas itu ARP replay only itu berfungsi ketika user atau pelanggan mengganti IP-nya secara manual atau statik, maka tidak dapat izin ARP ya, tidak masuk ke ARP karena di bagian Ethernet itu hanya replay only, sedangkan masuk ke dalam, didaftarkan oleh mikrotik, didaftarkan ke bagian ARP itu di menu DHCP. Makanya di bagian DHCP-nya ARP replay only atau ARP ya di checklist. Jadi makanya ketika connect
tapi user perangkat tersebut tidak menggunakan DHCP, artinya kan tidak masuk ke dalam DHCP mikrotik, dia menggunakan IP sendiri. Nah, makanya tidak masuk ke dalam ARP. Seperti itu ya. Tapi dia mungkin berlogo A katanya. Ya, bisa jadi benar, saya juga nggak tahu kalau misalnya kayak gitu ya. Karena kemarin kita sudah coba, cuma kalau di percobaan kita kemarin itu kan kita sudah login, ketika login terus saya kill kan berlogo A tuh. Lalu langsung saya tes internetan dan bisa internetan, artinya itu sudah masuk ke dalam ARP. Jadi ya, untuk pembahasan user login tapi tidak terdaftar di ARP bisa jadi salah kalau misalkan melihat eksperimen saya kemarin, artinya sudah harusnya ada di bagian ARP, cuman kemarin kita nggak lihat di bagian ARP ya, karena akan sulit juga nanti dipahami untuk orang-orang yang masih baru lah dalam memahami mikrotik. Jadi yang penting connect berarti sudah ada di bagian ARP ya. Terus atau bisa juga di user profile pada address pool tidak non, ya emang tidak non. Kemarin kan kita sudah coba bahwa emang harus supaya yang kemarin laptop saya untuk berlogo A, maka saya kill, itu kan sudah saya bagian address poolnya saya isi di HCP, artinya address poolnya tidak non, makanya IP-nya double dan juga berlogo A. Kemarin kan sudah saya videokan juga ya videonya. Mungkin jangan di skip deh, kalau di skip emang agak sulit juga ya kalau tidak melihat videonya, makanya ya jangan di skip juga sih. Terus sedangkan address to address adalah IP AP yang statik tapi tidak satu segmen dengan IP mikrotik. Koreksi kalau salah. Di sini abangnya benarnya nggak salah, semuanya benar karena berdasarkan pengalaman abang di lapangan gitu ya. Pengalaman di lapangan gitu ya, seperti ini ya di lapangan ya. Ya emang tidak salah. Jadi address to address yang abang temui di lapangan itu bagian IP AP itu statik. Emang banyak juga yang setting seperti itu, bahkan saya juga pernah setting seperti itu ketika kondisinya emang harus seperti itu. Misalkan gini, rumah pelanggan dia disetting IP-nya statik. Misalkan IP router dia itu 192.168.2.1, lalu mikrotik saya kan 192.168.1.1. Nah, maka harus jika pengen saya bypass supaya mendapatkan akses internet masuk ke dalam subnet saya, ya berarti saya harus mengisi bagian binding itu address dari router dia. Misalkan routernya 192.168.2.1, sedangkan tuh addressnya berarti masuk ke dalam subnet saya, misalkan jadi 192.168.1.sekian gitu. Makanya bisa nanti akan di bagian hostnya berlogo P tapi dengan status address dengan tuh addressnya itu akan berbeda ya. Jadi emang benar, jadi emang kan tadi saya sudah bilang bahwa tidak salah, artinya benar. Jadi yang abang temui itu emang benar, jadi cuma seperti itu ya. Kasusnya emang seperti itu juga, cuman kalau di video kita kemarin juga saya membuktikan bahwa penyebab untuk hotspot voucheran itu IP address dengan tuh address itu berbeda-beda, itu karena penyebabnya itu bagian address pool pada user profile itu tidak non diisi kayak kemarin dicoba eksperimen di HCP. Mungkin coba ditonton lagi video kemarin tapi jangan di skip. Nah, kalau video ini juga jangan di skip sih ya. Harusnya jangan di skip juga, cuman nggak apa-apa. Apalagi ya, masalah yang lain kan udah selesai ini. AH kan kita sama, H juga sama ya. H ini agak sedikit perbedaan, cuman ya nggak salah juga untuk bagian ininya.
bagian user yang tidak terdaftar di ARP ini bisa jadi sedikit keliru, karena kemarin kan sudah kita buktikan bahwa berlogo A bisa internetan, itu artinya masuk ke dalam ARP ya. Sedangkan yang ini address pool to address pool, addressnya user profile pada addressnya tidak known, ini kan sudah juga kita videokan bahwa emang kalau misalkan berlogo A harus user profile pada address poolnya itu diisi. Kemarin kan kita sudah melakukan hal tersebut sebelum saya kill bagian laptop kemarin. Berarti yang akan saya bahas itu yang ini aja ya, bagian AD doang ya. Jadi emang kebanyakan orang berpendapat bahwa AD itu adalah access point ataupun router ya. Nah, makanya di sini saya sudah siapkan HP dengan nama Honor. Malah diskon. Nah, di ini ya. Honor IP hotspot host Honor. Oke, belum ada ya. Coba kita menyalakan HP-nya. Oke. Tes. Oke, masih jalan ya. Coba udah ada belum Honor? Oke, sudah ada ya, Honor 7A. Oke, ini statusnya AHA ya. AHA. Saya sebenarnya agak kecapean juga sih tadinya, pengen ya ini ya lanjut materi, cuma ya udahlah. Ini AHA sekarang biar jadi AD. Bener nggak HP bisa jadi AD? Membuktikan dulu ya bener bahwa ini adalah IP-nya itu ya. Itu kita bisa lihat, cek di sini. Konfigurasi. Ya, ini dia. IP-nya itu 3153 ya, ini ya, bener ya. Honor, HP-nya juga Honor 7A. Oke, ini kan masih berlogo AHA. Jadi biar logonya AD, gampang aja sih kita rubah IP ini menjadi static. Sekarang kita ubah jaringan, tampilkan opsi lanjutan, jadi static. Ini kan IP-nya 315. Ini jangan sama, ini harus kita bedakan karena masih terdaftar di Mikrotiknya 153 ya. Kita coba di Mikrotik ada nggak yang 154? Nggak boleh bentrok, kalau bentrok nanti kasihan DC nih. Tuh 53 kan ada. Coba kita ganti 154, ada nggak? Nggak ada ya. 154 nggak ada, maka saya ganti aja 154, contoh doang. Terserah sih mau gantinya 1 IP 54 atau apalah. Di sini saya pakai gateway-nya per 32 ya. Tuh 68. Ini enggak ini banget sih, bebas aja sih mau berapa. 254. Mikrotik saya 254. Ini per 32. Oke. Sudah ya. 53154 simpan. Oke, harusnya tadi saya mau istirahat juga sih. Nah, ini dia sudah masuk Honor 7A, logonya AD ya. Ini saya kill aja karena sudah berganti IP ya. Logonya AD ya, berarti sudah membuktikan bahwa bukan cuman router aja bang, jadi semua yang statik, perangkat yang statik akan masuknya AD juga. AD itu apa? Kita kemarin sudah menjelaskan bahwa untuk memahami logo pada host ini, kita tinggal arahkan aja mouse-nya ke logo yang kita pahami, lalu diamkan aja, nggak perlu dipencet, biarin aja. Nah, bahwa A itu berarti authorized, D itu dynamic gitu ya. Artinya IP tersebut, IP yang ditampilkan oleh Mikrotik ini bukan H, bukan dari DHCP. Kalau misalnya kayak gini kan H nih.
kan ini H DHCP. Nah kalau misalnya D ini berarti di IP yang ditampilkan atau diterima atau didapatkan oleh user tersebut bukan dari menu DHCP server MikroTik. Nah kayak gitu ya. Jadi bisa juga perangkat yang statik seperti ini. Oke, itu aja ya penjelasannya. Ya karena di sini saya pakai ARP replay only, jadi nggak bakal bisa internetan. Saya pakai ARP replay only. Oke, intinya sudah terbukti lah bahwa HP berlogo AD. Di sini saya pakai ARP replay only. Kalau misalnya tadi kan saya sudah bilang ARP replay only itu seperti ini. HP bridge, terus misalkan bridge 1, nah replay only. Jadi kalau misalkan ada user nakal ganti IP, tujuannya supaya bisa saling terhubung antar satu perangkat. Misalkan dia pakai subnet per yang tadinya saya berikan dia IP per 32, lalu dia rubah IP-nya jadi per 24, maka dia bisa connect antar ke sesama temannya di sampingnya, tapi tidak dapat akses internet. Makanya kemarin setiap saya setting router access point pemancar wifi, saya aktifkan juga IP isolation atau isolate AP ya. Kalau di kemarin itu di OpenWrt apa DDWrt itu namanya isolate ya, isolate. Kalau di router lain itu isolation kayak gitu. Jadi tujuannya walaupun dia ganti IP-nya per 24, dia nggak akan ketemu dengan temannya yang sebelahnya yang menggunakan 24 lagi kayak gitu. Oke, tujuannya paham ya. Saya juga lumayan ini juga sih, tadinya mau istirahat sambil atau enggak tadinya mau jawab ya, lanjut pembahasan tentang pembelajaran script MikroTik, cuman ya mungkin besok berarti ya. Oke, jadi saya minta maaf kepada user atau member VIP yang sudah langganan teknisi wifi. Videonya saya undur hari Senin ya, besok ya. Sekarang saya lanjut bahas aja mumpung ini masih hangat. Jadi saya paksakan juga saya jawab karena video pembahasan kemarin ini masih hangat tentang logo AHD. Jadi supaya saya upload lagi ini bisa jadi part 2. Tadinya mau saya jawab berdasarkan teks aja, balas komen. Cuma ini kan kepanjangan. Jadi ya saya jawab berdasarkan video. Ya mumpung sekalian aja lah part 2 gituin aja ya. Jadi part 2. Jadi sudah terjawab ya Bang. Jadi abangnya nggak salah juga. Saya juga bisa jadi saya yang salah. Karena kan kita sama-sama belajar. Di channel teknisi wifi ini kita sama-sama belajar, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita sama-sama manusia, saling mengisi kekosongan masing-masing. Oke, itu aja. Saya Rifai Ujia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Ditunggu video berikutnya.